Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Sekarang kita beralih ke soal pemanfaatan dana zakat Oh ini. iya. Nah, kalau pemanfaatan dana zakat ini digunakan untuk kepentingan umum, misalkan pembangunan jalan, fasilitas umum, jembatan dan lain sebagainya. Bagaimana sebetulnya ketentuannya dalam syariat, Ya. Kiai? Pertanyaan ini tema besarnya Mbak Eva itu bisa dicari ya. Saya di Nahdlatul Ulama, saya di MUI itu pernah membuat kajian tentang itu. Judulnya para pemirsa bisa cari nanti, penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan. Jadi saya misalnya mengumpulkan dana zakat cukup besar nih Mbak Eva. Kemudian saya ingin salurkan kepada orang yang membutuhkan. Kebetulan yang ingin saya berikan itu petani yang punya problem pengairan. Nih, kalau mereka misalnya saya kasih uang Mbak Eva 1 juta untuk lebaran. Habis lebaran uangnya habis. Kemudian saya kumpulkan nih petani yang memang petani miskin dan berhak untuk menerima zakat. Saya katakan kepada mereka, gimana kalau kita bikin sistem irigasi? Misalnya ya, di balik gunung ini ada mata air yang bagus. Tapi persoalannya kita tidak punya saluran air yang memadai. Untuk membuat saluran air ini, katakan butuh uang 10 miliar. Nih Mbak Eva. Maka kemudian ketika kita dengan sistem keuangan yang baik, satu lembaga zakat, kita katakan, oh ya ini proyeksi untuk pelajar miskin berapa, untuk orang-orang lemah ekonomi berapa, ini masih cukup kok. Gimana kalau kita kemudian membuat sistem irigasi yang baik? Nah, maka itu dibolehkan dalam fikih. Tetapi yang paling penting yang memanfaatkannya adalah mereka yang berhak menerima zakat. Nah, harus mereka menerima zakat. Ya, kalau nanti ada orang kaya, boleh nggak ngambil di situ? Boleh. Tapi bayar. Nanti dana yang didapat dari orang kaya itu dikembalikan kepada fakir miskin. Itu saya melihat di Indonesia sekarang sudah banyak yang seperti itu. Dulu di tahun-tahun 99 saya pernah belajar dari masyarakat Mesir, ya. Bagaimana saya melihat orang-orang tuh cuci darah gratis. Bahkan kami itu mahasiswa Indonesia itu sampai operasi sekalipun itu tanggung sama rumah sakit itu. Ternyata itu adalah tata kelola yang luar biasa. Jadi mereka nih Mbak Eva dulunya itu menyekolahkan anak-anak miskin untuk jadi dokter, jadi perawat, ahli laboratorium, tukang foto ronsen misalnya. Nah setelah mereka jadi orang, mereka dibuatkan rumah sakit. Jadi ini sangat efisiensi. Dokternya itu nggak ada yang dibayar Mbak Eva. Karena dia sudah menyekolahkan misalnya 50 dokter nih. Mereka diminta zakat bukan zakat uang. Zakat tenaga. Jadi Senin jam 8 sampai jam 12 kamu tugas di rumah sakit ini. Ingat loh, dulu uang dari kamilah yang menyekolahkan kamu jadi dokter. Perawatnya gitu semua Mbak Eva. Nah, maka kemudian rumah sakit itu melakukan investasi kan. Membeli alat-alat canggih, macam-macam. Nah, syarat pasiennya itu memang mereka yang berhak untuk menerima zakat. Nah, bagaimana kalau ada orang kaya mau berobat di situ? Boleh. Tapi dikenakan harga pasar. Harga pasar itu nggak boleh dikasih diskon. Ya apresial lah ya. Kalau di rumah sakit A berapa, rumah sakit B berapa. Maka nanti kayak statistik ya. Nah, cari yang tengah. Nanti uangnya dibayarkan. Itu dikembalikan kepada fakir miskin. Misalnya untuk mereka yang datang ke rumah sakit, kan ada orang miskin. Mereka bukan saja butuh biaya berobat, ongkosnya aja nggak punya Mbak Eva. Maka di rumah sakit itu saya lihat sekali sistem yang sangat luar biasa. Cuci darah, sudah cuci darahnya gratis, itu taksinya dibayarin. Nih, bahkan karena ada kadang-kadang nenek yang sudah sepuh gitu, cucunya itu kan perlu mengantar. Maka ditanya, kamu nggak kerja? Saya kerja jualan koran, tapi karena nenek sakit, saya harus anterin nenek. Ditanya, kamu kalau jual koran hari ini, itu biasanya dapat berapa? Katakan dapat dulu di Mesir misalnya 5 pon, pon Mesir ya 10 pon gitu. Maka dikasih uang. Nih loh, ganti kamu nggak kerja hari ini. Itu indah sekali Mbak Eva. Ya, menyalurkan zakat dalam bentuk aset kelolaan itu memitigasi ya kesalahan penggunaan atau salah sasaran uang zakat. Ya. Dulu saya di Mesir itu ada teman-teman yang juga dapat uang zakat. Karena waktu itu Indonesia krisis kan 98, dolarnya lompat 18.000. Maka saat itu panik dari dolar 2.000 ke 18.000. Bahkan ATM nggak bisa ditarik, nggak bisa karena nggak ada kepercayaan. Maka teman-teman tuh banyak yang merasa kesulitan tuh nggak punya cash. Nah, dia dapat
dari orang Mesir uang zakat. Kita bilang tuh hati-hati, ini kita beli makan, jangan dipakai nonton film, kata saya ke bioskop. Lah, itu karena berbentuk cash kan. Seandainya dia berbentuk aset kelolaan atau barang, maka mitigasi ini luar biasa. Di Mesir itu saya lihat banget tuh ya, bagaimana mereka kemudian menyalurkan itu betul-betul menjaga. Kamu miskin, saya bantu. Sekolahnya di mana? Jadi nggak dikasih uang, tapi langsung dari dana zakat itu langsung ke lembaganya. Berupa paket sekolah, paket buku di masa itu ya. Nah, yang seperti ini boleh Mbak Eva, boleh ya? Dalam bentuk barang. Nah Kiai, tapi dalam kondisi apa kemudian zakat itu boleh dikondisikan untuk kepentingan publik? Ya, apakah memang ada batasan, misalkan memang sudah terpenuhi masyarakat miskin di suatu tempat, sehingga boleh kemudian ditingkatkan menjadi pengelolaan zakat. Yang paling diingat itu negara nggak punya uang. Kalau negara punya uang nggak boleh. Misalnya, saya pernah merancang fatwa zakat itu untuk MCK. MCK itu kan tugasnya Kementerian PUPR. Itu ada di bawah Menko Kesra atau Pemberdayaan Masyarakat hari ini. Di era itu masih namanya Menko Kesra kayaknya. Nah, itu datang. Ini boleh nggak Pak Faiz uang zakat kami tak buat untuk MCK? Saya katakan boleh. Tapi persoalannya MCK di mana? Kan kita harus akui kan, kualitas hidup akan semakin sehat itu ketika MCK-nya tuh bagus. Karena ada orang misalnya sakit di sini, MCK-nya nggak bagus, dibuang ke sungai, maka nanti difteri atau apapun itu menyebar kemana-mana. Itu fakta kesehatan. Maka ini menjadi satu kebutuhan pokok. Jangan ditanya, masa sih zakat untuk bangun kamar mandi? Dulu nggak ada kayak begitu. Karena mungkin dulu kesadaran tentang kesehatan, ragam penyakit, itu berbeda. Maka saya katakan, boleh Pak. Tapi dengan syarat yang pertama negara tidak punya kemampuan. Jangan sampai nanti uang negara dipakai untuk membangun infrastruktur kesehatan, tapi efisiensinya ini lari kepada sesuatu yang rasanya menyakiti perasaan rakyat. Kenaikan gaji berlebih, fasilitas, itu yang pertama. Yang kedua, sama dengan yang saya sampaikan tadi Mbak Eva, penggunanya harus mereka yang berhak menerima zakat. Nah, kalau bukan penerima zakat, maka harus dikenakan biaya yang nanti dikembalikan kepada masyarakat. Nah, itu yang harus disampaikan. Boleh nggak uang zakat dipakai bangun jembatan? Boleh. Karena bisa jadi, saya pernah ada studi dulu di Sudan, Mbak. Jadi persoalannya waktu saya masih belajar di Mesir, itu banyak sekali mereka-mereka yang pemerhati zakat, itu memberi satu apa ya, kalau sekarang mungkin survei, dulu belum ada survei zaman itu. Jadi karena ini miskin kenapa? Ternyata akses jalan. Mereka harus melewati sungai dan macam-macam. Begitu dibuatkan jembatan, boleh. Maka jembatan ini kan seharusnya hanya orang yang miskin. Yang berhak menerima kan. Atau yang ada kriteria pada asnaf penerima zakat. Maka yang kaya lewat situ boleh nggak? Ya boleh lah. Masa saya bilang dia jembatan. Tapi ada kompensasinya. Apa kompensasinya? Mungkin tarif. Kalaupun tidak tarif langsung, kan dia bayar pajak yang kaya. Maka harus ada sistem keuangannya, pajak si kaya, dengan pengampunan pajak kepada mereka yang miskin. Ketika ada fasilitas yang seharusnya dimiliki oleh orang miskin, tetapi juga digunakan oleh orang kaya. Oke, baiklah. Oke, kita akan lanjutkan, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.